Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Windra Priawandiputra, saya staf dosen dari Departemen Biologi ya di bidang biosistematika dan ekologi hewan ya. Di sini saya akan coba membantu kalian untuk melakukan kalkulasi emisi karbon ya. Sebelumnya saya akan coba eee, share website yang perlu kalian buka ya. Di sini ada websitenya namanya, eee offset.climateneutralnow.org ya, .org gitu. Nah, di sini kalian bisa baca-baca terlebih dahulu sebelum melakukan perhitungan, emisi karbon yang kalian hasilkan ya. Kalian bisa lihat di sini ada penjelasannya ya, sebetulnya ini, eee, ajakan agar kalian memberikan aksi untuk mengurangi emisi karbon dan berharap agar, perubahan iklim jadi berkurang ya, tidak perubahan iklimnya terhenti gitu ya, dengan mendukung berbagai macam proyek-proyek yang ramah lingkungan ya. Banyak sekali proyek-proyeknya kalian bisa lihat di sini ya. Dan tentu saja ini didukung oleh United Nations karena ini ada platformnya juga untuk, mengimbangi emisi karbon yang dihasilkan oleh orang-orang, baik organisasi ataupun individu, gitu. Kalian juga bisa melihat, mengenai offsharing-nya, ya, terus bagaimana mengenai, eee, website ini bekerja, ya. Kalian bisa lihat offsharing, terus bagaimana melihat website ini bekerja, kalian nanti bisa menghitung karbon emisi, terus memilih project, ya, terus masukkan ke dalam chart, ya, seperti dagang online, ya. Beli online gitu ya, terus membayar baru mendapatkan sertifikat, ya. Terus ini beberapa project-project-nya yang sudah teregistrasi ya, mendapatkan sertifikasi ya untuk mengurangi emisi karbon ya. Dan ini beberapa project-project yang berhasil disertifikasi ya, ada berbagai macam project termasuk salah satunya adalah, pengembangan, mmm, pembangkit listrik biomassa gitu ya di berbagai macam daerah. Ada juga yang wind project, ada juga reforestation, degraded land, ya, dan sebagainya. Kalian bisa cek di sini apa saja proyek-proyek yang menurut kalian itu sangat dapat dikembangkan di Indonesia, ya. Dan, banyak sekali dan mudah-mudahan salah satu dari kalian bisa berkontribusi juga dalam hal ini. Ini kontributornya yang sudah memberikan dana juga, ya. Ada sekitar 2 juta US dollar, 2,3 juta US dollar ya, yang sudah didonasikan dan sekitar 2,3 juta ton ya, dalam ton ini ya. Oke, baik selanjutnya kalian bisa langsung mengkalkulasi emisi karbon dioksida yang kalian hasilkan ya, tinggal diklik di sini. Sebetulnya ada juga link-nya langsung di New LMS ya, nanti kalian akan melihat link-nya, offset.climateneutralnow.org, garis miring footprint calculator, calc ya. Nah, di sini cara menghitung carbon footprint, ya, kalkulator carbon footprint itu dibagi 3, household, transport, and lifestyle. Secara garis besar ada 3 hal, gitu. Household ini, berhubungan dengan apa, aktivitas kalian di rumah ya, nanti ditanya berbagai macam hal. Ayo kita bisa lihat ya, ini contohnya jumlah orang di dalam satu rumah yang kalian tempati, misalkan saya itu ada 3 orang ya, contohnya. Terus country of resident, tulis Indonesia ya. Size of housing, nah ini ukuran rumahnya berapa, saya kecil 36 meter persegi ya, jadi bisa dimasukkan, kalian terserah bisa memasukkan berapapun.
tipe dari rumah, ini ada detached, ada semi-detached, attached single family home, dan flat. Jelas ini berbeda-beda ya, yang flat itu lebih ke apartemen ya, jadi gedung, terus apartemen, ya beberapa lantai, mungkin ada yang 2 lantai, 3 lantai, sampai yang tinggi ini flat masuknya ya. Ada yang attached single family, biasanya satu rumah gitu, satu rumah dipisahkan oleh satu dinding ya. Jadi satu rumah dipisahkan oleh satu dinding yang sama gitu ya, seperti rumah petak. Nah, itu ada attached single family home gitu. Ada semi detached ya. Kalau semi detached ini lebih ke perumahan-perumahan ya. Jadi sebetulnya tidak benar-benar menyatu, tetapi berdekatan satu sama lain ya. Itu dipisahkan oleh dinding yang berbeda tetapi berdekatan. Nah, semi detached ini saya semi detached. Sedangkan yang detached itu memang berbeda dan agak jauh ya dengan rumah tetangga sebelahnya gitu. Jadi biasanya yang besar-besar gitu, satu rumah terus ada halamannya, dan dia tidak tidak menyatu dengan tembok pemisah ya. Jadi terpisah jauh gitu ya. Nah, saya biasanya perumahan jadinya masukkan semi detached. Terus konsumsi energi yang dihasilkan setiap bulan ya. Kalian bisa lihat di meteran ya. Ini caranya nih, saya sudah mempersiapkan. Nah, di sini di meteran sini berapa kilowatt ya yang kalian gunakan gitu setiap bulannya gitu di sini. Atau setiap kalian beli gitu, kalau misalkan prabayar ada jumlah kilowatt yang kalian beli setiap bulannya, itu bisa dimasukkan ya di sini. Oke, kalau saya biasanya 100 kilowatt per bulan. Terus apakah menggunakan clean energy? Saya tidak yakin, sepertinya nol ya. Heating energy source-nya kita tidak menggunakan heating energy source. Jadi memang kita tidak menggunakan untuk penghangat gitu ya, penghangat ruangan gitu. Jadi no heating, kita tulis no heating. Tinggal next. Nah, next nanti transport. Nah, transport nanti berbeda-beda. Ada intercity train ya, antar kota. Intercity train itu antar kota, kereta antar kota. Subway kita tidak ada. Intercity bus, bus antar kota berapa kali ya, per week, jadi per minggu ya. City bus, tram atau bike juga ada ya. Tram nggak ada, city bus kalian bisa masukkan angkot, juga masukkan city bus saja ya, agak sama ya. Bike or walk ini setiap minggunya ya, kita bisa masukkan satu gitu. Apakah menggunakan car atau mobil, kalian bisa masukkan ya. Mobilnya seperti apa? Apakah menggunakan gasolin, diesel, hybrid, apa elektrik gitu ya. Kalau mobil saya masih gasolin, jadi tinggal dimasukkan berapa kilometer biasanya apa digunakan ya. Karena sekarang corona, saya juga jarang menggunakan per minggu ya, mungkin per minggu mungkin sekitar 20 kilometer ya, kalian bisa asumsikan berapa gitu. Terus rata-rata konsumsi berapa liter misalkan ya, gitu ya. Contoh saja ini mungkin berapa liter ya? Mungkin 30 liter gitu ya. 20 kilometer itu ya 5 liter gitu ya. Kita masukkan. Terus motorbike, apakah ada motorbike? Motor ya, sepeda motor. Kalian bisa masukkan elektrik atau gasolin, masukkan elektrik. Ini kira-kira mungkin tidak terlalu jauh, 5 kilo atau 10 kilo, enggak 5 kilo ya. 5 kilometer, konsumsinya tidak terlalu banyak biasanya. 2 liter saja cukup ya.
Terus kalian juga bisa memasukkan penerbangan ya per tahun. Ini saya jarang terbang panjang ya, terlalu lama. Mungkin cuma kurang dari 6 jam ya, tetapi sekarang juga karena corona jadi tidak pernah melakukan penerbangan ya, jadi tinggal next saja. Oke. Nah, sekarang lifestyle. Nah, lifestyle ini kalian bisa lihat dietnya apa? Apakah suka makan daging terus-menerus atau kadang-kadang atau jarang ya? Jarang cuma ikan gitu atau vegetarian atau vegan ya. Kalian tahu bedanya vegetarian dengan vegan ya. Kalau vegetarian dia masih memakan apa selain sayur-sayuran juga masih makan susu gitu ya, produk-produk turunan dari apa hewan gitu ya, susu terus telur gitu ya. Kalau vegan sudah tidak ya. Nah, ini saya masukkan meat very rarely. Do you buy mostly local product? Always ya, always ya. Jadi menggunakan produk eh, lokal ya, terutama makanan ya. Ini makanan ya, makanan ya. Jadi sayur-sayuran lokal ya, tidak import gitu ya. Mungkin import ya kita ya. Saya juga tidak tahu. Jadi sometimes aja ya. Atau kalian bisa juga I'm not considering the option juga bisa. Jadi tidak terlalu mempedulikan gitu. Ya. Oke, bisa masukkan I'm not considering option di apapun gitu. Tapi sepertinya sometimes buat saya. Apakah membeli produk-produk yang ramah lingkungan gitu ya, produk-produk yang mendukung lingkungan ya. Itu bisa always, apakah selalu, sometimes, atau tidak consider, atau tidak peduli. Itu kita masukkan sometimes, ya. Berapa kali keluarga Anda pergi makan di luar dalam 1 minggu gitu. Kita bisa masukkan 1 kali, misalkan saya masukkan 1 kali. Gitu. Setelah itu, Anda juga bisa melihat yang terakhir adalah pertanyaan, apakah Anda melakukan recycle atau kompos ya, food, paper, ya, tin cans, plastik, glass. Kalau tidak ada, tidak usah dicentang. Kalau ada, tinggal dicentang food, misalkan ya, untuk kompos. Ya. Masukkan, terus melakukan kalkulasi footprint. Tinggal diklik. Ya. Berikut hasil kalkulasinya. Ya, kalkulatornya Anda bisa lihat di sini. Carbon footprint yang dihasilkan oleh saya ya lebih banyak pada bermakanan 72% ya. Karena yang tadi ya berhubungan dengan apakah selalu consider produk lokal, terus perusahaan-perusahaan yang mendukung lingkungan hidup gitu ya. Ini sangat tinggi ternyata. Jadi perlu consider juga ini 72%. Kalau untuk kendaraan 10%, listrik 18%. Nah, ini emisi karbon per tahun ya yang saya hasilkan 8,9 ton karbon dioksida dan rata-rata di Indonesia katanya 5,46. Tapi ini mungkin berbeda-beda ya, kadang tergantung perhitungannya. Gitu. Kayak jika misalkan kalian mau melanjutkan, itu nanti bisa offset my footprint ya. Jadi menyeimbangkan carbon footprint yang kalian hasilkan ya dengan cara tadi mendonasikan uang untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan gitu di berbagai negara ya. Tapi kalian juga bisa melakukan upaya-upaya yang lain ya, upaya lain misalkan mengurangi listrik atau memilih makanan yang lokal ya, kurangi produk daging gitu, sedikit kurangi produk daging-dagingan, dan yang tadi juga mendukung produk-produk yang ramah lingkungan gitu ya, dan melakukan kompos
mengurangi perjalanan juga bisa dilakukan, terserah ya. Itu nanti kalian bisa cek sendiri upaya-upaya apa saja yang bisa kalian lakukan gitu ya. Oke, mungkin itu video dari saya. Semoga bermanfaat dan membantu kalian untuk mengerjakan tugas kalkulasi carbon footprint. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.